Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang ketiga di bulan puasa, ya. Seperti yang saya umumkan di pertemuan sebelumnya, bahwa di bulan puasa kita melakukan pertemuan via Zoom ya, biar lebih maksimal berpuasanya. Oke, untuk kesempatan hari ini yang presentasi saya persilakan Mas Firman, walaupun tadi ada kendala, semoga nanti sampai selesai tidak ada kendala lagi dan tidak terputus ya, semoga saja. Amin, amin. Oke, waktunya saya persembahkan kepada Mas Firman untuk melakukan presentasi dan yang lain semoga nanti bisa mendukung dengan diskusi yang lebih maksimal. Silakan Mas Firman. Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi tentang sebuah ikhtisar sejarah sastra Indonesia. Terima kasih dosen pengampu Bapak Ahmad Fatoni. Selanjutnya, Share screen-nya kok kecil sekali Mawar. Iya Pak, soalnya saya di HP. baik, untuk ikhtisar sejarah sastra, kita menjelaskan tentang ikhtisar dulu. Ikhtisar yaitu sebuah ringkasan. Jadi, kita meringkas sebuah sejarah sastra. Yang pertama ada latar belakang sastra Indonesia, dan yang kedua ada perkembangan sastra Indonesia, dan yang ketiga ada periodisasi sastra Indonesia. Jadi di sini saya menjelaskan secara singkat untuk yang secara menyeluruh bisa dijelaskan tentang dengan anak-anak. Untuk yang latar belakang sastra Indonesia, lahirnya bahasa Indonesia dan sastra Indonesia ini ialah hasil pertemuan bahasa dan juga sastra Melayu yang berasal dari kebudayaan Eropa modern. Akibat pertemuan dan pengaruh budaya Eropa, kini sekarang menjadi sastra Indonesia. Jadi pertemuannya itu diakibatkan ada pertemuan pengaruh kebudayaan Eropa dari bahasa dan juga sastra Melayu itu bertemu akhirnya menjadi sastra Indonesia. Sebelumnya sastra ini ditulis dari bahasa daerah dan sekarang sudah diterjemahkan dan diperkenalkan
ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi milik semua seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, selanjutnya ada perkembangan sastra Indonesia. Perkembangan sastra Indonesia, sastra zaman klasik atau biasa juga disebut sebagai sastra Melayu lama, adalah sastra Indonesia yang non-pengaruh Barat. Pada zaman klasik ini, sastra dipengaruhi oleh kepercayaan dan kebudayaan. Zaman klasik dulu ini dipengaruhi oleh beberapa zaman, jadi dapat pengaruh dari kebudayaan lain sehingga sastra ini, oh, maaf, zaman klasik dipengaruhi oleh beberapa zaman. Jadi ada beberapa zaman yang mempengaruhi zaman klasik dahulu. Yang pertama ada pengaruh animisme. Yang pertama ada pengaruh animisme dan dinamisme. Pengaruh animisme dan dinamisme ini adalah zaman tertua. Terlihat pada jenis sastra, yaitu ada mantra dan cerita rakyat, ada legenda dan juga mite atau mitos, dan ada saga, ada fabel, dan juga cerita lucu. Selanjutnya, perkembangan sastra Indonesia. Yang kedua, ada pengaruh Hindu dan juga Buddha. Sastra zaman Hindu dan Buddha ini yaitu sastra yang diperkirakan berkembang pada masa sekitar abad ke-9 dan 10. Jadi dulu banget, berbeda dengan zaman animisme dan juga dinamisme. Pada zaman Hindu-Buddha ini, sebagian besar karya sastra sudah dituliskan dalam bentuk kitab. Media tulis yang digunakan pada saat itu adalah kulit kayu, batu, batang bambu. Beberapa jenis sastra yang berkembang mendapat pengaruh Hindu-Buddha, yaitu seperti cerita pewayangan, ada gurindam, dan juga ada seloka. Untuk yang nomor tiga ada pengaruh Islam. Masuknya Islam memberi perubahan besar dalam perkembangan sastra Nusantara. Pesatnya perkembangan Islam ini turut memberi pengaruh pada perkembangan sastra Nusantara. Pada zaman Islam, sastra ini sudah ditulis dan mulai diketahui pengarangnya. Sastra-sastra yang dapat pengaruh Islam ini mulai berkembang, di antaranya ada hikayat, ada syair, ada pantun, dan juga ada paribahasa. Selanjutnya, periodisasi sastra Indonesia. Untuk periodisasi sastra Indonesia, yang saya ini membagi menjadi dua, jadi ada masa kelahiran dan juga ada perkembangan. Untuk masa kelahiran sendiri kurang lebih 1900 sampai 1945. Yang pertama ada periode awal hingga 1933. Di dalam periode ini ada ada Balai Pustaka dan ada sajak-sajak Yamin dan Rustem Effendi, dan juga ada bacaan liar dan komisi for setur, ya.
Yang kedua ada periode 1933 sampai 1942. Di dalam periode ini ada lahirnya majalah Pujangga Baru. Jadi lahirnya Pujangga Baru. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pujangga seperti Sultan Takdir Ali Syabana, ada Amir Hamzah, terus ada juga para pengarang Balai Pustaka, ada cerita pendek dan juga ada roman-roman dari Medan. Terus dan yang terakhir ada para penyair dari Sumatera. Yang ketiga ada periode 1942 sampai 1945. Di dalam periode ini ada menjelaskan adanya para penyair dan juga cerita pendek. Kemudian ada juga drama. Bagian kedua ada masa perkembangan. Jadi ini sastra mulai berkembang. 1945 hingga sekarang. Untuk periode pertama yaitu 1945 sampai 1993. Di sini ada di dalam periode ini ada angkatan 45 dan juga beberapa tokoh seperti Khairuddin Anwar, Pramudia Anantatur, ada juga Mokhtar Lubis, ada Sitor Situmorang. Yang kedua ada periode 1953 sampai 1961 seperti di dalamnya itu seperti ada krisis sastra Indonesia, ada sastra majalah, kemudian ada beberapa pengarang yang ada di periode ini seperti A.A. Nafis dan juga Iwan Simatupang. Dan juga ada beberapa di W.S. Rendra. Untuk yang ke dan yang terakhir periode 1961 sampai sekarang ini. Di dalam periode ini ada sastra dan politik, ada kebudayaan-kebudayaan dan juga konferensi karyawan dan juga ada pengarang pengarang lekra dan ada para pengarang keagamaan dan juga ada sajak-sajak perlawanan terhadap tirani dan juga ada penyair yang ada di dalamnya seperti Taufik Ismail dan juga Gunawan Muhammad dan juga membahas drama. Selanjutnya, baik, terima kasih. Apa ada pertanyaan dari sini?
izin bertanya, Baik-baik. apa perbedaan dari eh, periode awal sama periode yang sekarang? Baik, bisa saya tampung dulu. Baik, saya boleh menjawab dari pertanyaannya Mbak Mawar tadi. Perbedaan periode sastra awal dulu hingga sekarang. Jadi perbedaan sastra zaman zaman dulu itu kan periode awal hingga 1933.
periode ini perbedaannya ini jadi dulu itu menggunakan